Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 5 SD, bab yang kedua. Materi yang akan kita bahas adalah perang antara kaum muslimin dan kaum Quraisy. Rasulullah SAW adalah seorang pemimpin yang sangat dihormati, disegani, dan dicintai baik oleh kawan ataupun lawannya. Karena Rasulullah ini orang yang sangat karismatik dalam hal kepemimpinannya. Pada tahun kedua Hijriah, umat Islam diperbolehkan berperang dengan dua alasan. Yang pertama, mempertahankan diri dan melindungi hak miliknya apabila ada orang lain yang berusaha menyerang kita atau mengambil hak milik kita. Kemudian alasan yang kedua, menjaga keselamatan dalam penyebaran Islam dan mempertahankannya. Misalnya ada pihak musuh yang berusaha menyerang orang Islam yang sedang berdakwah, nanti kaum muslimin tersebut boleh menyerang kembali untuk mempertahankan dalam penyebaran agama Islam. Penjelasan selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW selama hidupnya mengikuti 27 perang. Perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad disebut Perang Ghazwa. Kemudian perang yang tidak diikuti oleh Nabi Muhammad selama hidupnya semuanya ada 47 perang, disebut Perang Syariah. Pembahasan selanjutnya yang nomor 1, Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pasukan kaum muslimin yang ikut semuanya ada sekitar 313 orang. Dari pasukan kaum Quraisy berjumlah 950 orang, ada juga yang mengatakan 1000 orang. Berarti ketika perang Badar antara kaum muslimin dan kaum Quraisy, perbandingannya 1 lawan 3 karena pasukan kaum muslimin hanya 313 orang dan pasukan orang Quraisy sebanyak 950 orang atau 1000 orang. Kemudian pada perang Badar ini sahabat Mus'ab bin Umair yang membawa bendera Islam, Sa'ib Yazid yang membawa bendera perang kaum Quraisy. Pada perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin karena pada saat itu Nabi Muhammad memberikan semangat kepada kaum muslimin, barang siapa yang meninggal dalam perang Badar ini nanti akan dinyatakan mati syahid. Orang yang mati syahid nanti akan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar ditolong oleh Allah dalam hal perang Badar ini. Kemudian Allah menjawab doanya Nabi Muhammad dan menurunkan ribuan pasukan malaikat untuk membantu kaum muslimin yang sedang melawan kaum Quraisy di perang Badar, sehingga perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin karena dibantu ribuan malaikat. Kemudian dalam perang Badar ini dari kaum muslimin yang meninggal dunia semuanya ada 14 orang, sedangkan dari pasukan orang Quraisy yang meninggal semuanya ada 70 orang, termasuk salah satunya yaitu Abu Jahal yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Penjelasan selanjutnya yaitu perang yang kedua, Perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi di Bukit Uhud. Penyebab terjadinya perang Uhud karena kaum Quraisy ingin membalas kekalahan pada perang Badar. Perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Pada perang Uhud ini kaum muslimin langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sendiri
dan membawa pasukan sebanyak 1.000 pasukan. Sedangkan pasukan orang Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan dan membawa sebanyak 3.000 pasukan. Untuk perang Uhud ini dimenangkan oleh pasukan orang Quraisy. Dan kaum muslimin mengalami kekalahan pada perang Uhud ini. Penyebab kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud ini diantaranya yang pertama, pasukan pemanah tidak menaati perkataan Rasulullah suruh tetap di Bukit Uhud. Yang kedua, pasukan pemanah tergoda oleh harta ghanimah, yaitu harta rampasan perang. Yang ketiga, ada orang yang menyebarkan isu bahwa Rasulullah SAW telah meninggal dunia, sehingga menyurutkan semangat juangnya kaum muslimin. Karena mengalami kekalahan dalam perang Uhud ini, sehingga dari kaum muslimin yang meninggal sebanyak 70 orang, salah satunya yaitu pamannya Nabi Muhammad yang bernama Hamzah. Pamannya Nabi Muhammad ini dibunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsy. Dibunuhnya menggunakan tombak dari belakang. Setelah dibunuh oleh Wahsy, kemudian badannya dipotong-potong oleh istrinya Abu Sufyan yang bernama Hindun. Dan dari kaum Quraisy pada perang Uhud ini yang meninggal semuanya ada 23 orang. Kemudian selanjutnya penjelasan yang terakhir yaitu perang Khandaq atau Parit. Disebut perang Khandaq karena kaum muslimin membuat lubang di sekeliling Madinah untuk dijadikan pertahanan. Pembuatan lubang itu atas usulan sahabat Salman Al-Farisi. Perang Khandaq ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Pasukan kaum muslimin berjumlah 3.000 orang dan pasukan orang Quraisy sebanyak 10.000 pasukan. Walaupun orang Quraisy membawa 10.000 pasukan, tapi dalam perang Khandaq ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebab-sebab kekalahan pasukan Quraisy yaitu yang pertama, mereka terlalu lama mengepung Madinah selama 15 hari. Yang kedua, semakin menipisnya bekal yang dibawa karena terlalu lama mengepung kota Madinah. Dan yang ketiga, tiba-tiba ada angin yang memporak-porandakan pasukan orang Quraisy. Sehingga pada perang Khandaq ini pasukan Quraisy mengalami kekalahan dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Sampai di sini udah paham anak-anak? Kalau udah paham, mungkin cukup sekian pembahasan pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 5 hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.